Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa bahas lagi tentang firman Tuhan yang berjudul tentang in mission yang sudah dibawakan oleh Pastor Rico minggu lalu. Kita akan belajar lagi lebih dalam, teman-teman. Sebelumnya aku mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana kita memiliki panggilan dalam bermisi. Kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 18 menjelaskan bahwa panggilan bermisi itu adalah identitas kita, bukan pilihan antara kita mau atau tidak. Tapi karena Tuhan menciptakan kita ke dunia ini memiliki tujuan dan juga bagaimanapun tujuan Tuhan akan tetap berjalan bagaimanapun bagaimanapun kehidupan kita, teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat sama seperti Bapa mengutus Yesus yang punya tujuan yang memberitakan kebenaran, keselamatan. Setelah Yesus naik ke sorga, dia mempercayai dan menyerahkan estafet itu kepada kita. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya itu memiliki hidup di dalam misi. Jadi misinya Tuhan itu juga dalam misinya kita, yaitu memberitakan keselamatan dan juga memberitakan Injil, kebenaran Injil itu sendiri. Nah teman-teman, dalam setiap kita melakukan misi pasti ada yang namanya hambatan. Nah, lalu apakah setiap perjalanan kita di dalam misi ini akan mulus, teman-teman? Nah, tentu saja tidak, teman-teman. Nah, akan ada yang namanya hambatan. Jadi, hambatan apa saja yang ada di dalam misi kita ini? Yang pertama adalah kelemahan kita secara pribadi. Bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa minggu lalu Pastor Rico membahas tentang perjalanan Paulus menjalani misinya. Paulus dalam perjalanannya ia mengalami hambatan dalam bermisi. Bila kita melihat dan membaca kisah seorang dari Paulus ini, teman-teman, ada duri dalam daging dan penganiayaan yang dialaminya, sehingga itu tidak mudah bagi dia untuk menjalani misi-misinya, teman-teman. Nah, ini ada di Filipi 3 ayat 13-14 bagaimana Paulus bisa melihat atau mengarahkan atau fokus kepada apa yang menjadi panggilan sorgawinya, fokus kepada apa yang ada di hadapannya. Jadi dia tidak fokus kepada kelemahannya sendiri. Nah, sama seperti kita, teman-teman, kelemahan kita itu bukan alasan untuk berhenti, tapi suatu kesempatan ini datang dari Allah untuk menyatakan kuasanya di dalam dunia ini, teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman, keadaan hidup. Keadaan hidup di sini kita bisa lihat bagaimana keadaan sulit yang kadang itu bisa membuat kita gagal dalam menjalani misi. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, bagaimana Paulus tidak menganggap nyawanya itu penting, teman-teman. Dia tidak menghiraukan nyawanya lagi, dan Paulus fokus kepada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya atau misi yang diberikan Yesus kepadanya. Ini diselesaikan dengan penuh sukacita agar Injil tetap bisa disebarluaskan. Jadi teman-teman, walaupun kita mengalami keadaan yang sulit, keadaan hidup, tekanan hidup, teman-teman, itu tidak membatasi misinya Tuhan atau misinya Allah, dan justru itu sering dipakai untuk mengeluaskan Injil, teman-teman, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman, adalah hambatan misi. Yang ketiga adalah orang lain. Ini masih sama kisahnya dari seorang Paulus yang bagaimana dia tidak fokus kepada apa yang menjadi hambatannya, teman-teman, yaitu apa yang dikatakan oleh orang lain dan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain kepadanya. Dia pun tidak mencari validasi atau penilaian dari orang lain, karena kalau Paulus atau kita, teman-teman,
memberitakan Injil, lalu kita fokus kepada validasi dan penilaian, itu akan menjadi hambatan di dalam misi kita dalam menyebarkan Injil, teman-teman. Dan fokusnya adalah tetap kepada Yesus itu sendiri, teman-teman. Lalu teman-teman, apa yang bukan menjadi dasar misi kita? Kita tadi sudah lihat ya teman-teman, yang pertama adalah diri sendiri. Bagaimana kita ini adalah orang yang gampang sekali menyerah karena sadar akan keterbatasan kita, lalu keadaan, kita cepat putus asa dan di saat keadaan sedang tidak mendukung, dan juga orang lain. Yang dimana tadi aku bilang, kalau kita nggak dapat validasi, kita akan kecewa, sehingga akhirnya kita mundur dari misi ini karena ditolak dan tidak adanya dukungan, teman-teman. Jadi dasar misi kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana di situ kalau kita fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada misi yang diberikan Tuhan, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan juga yang mampukan. Jadi kita akan tetap teguh karena misi ini miliknya dan bukan milik kita. Jadi kita harus fokus kepada siapa yang memerintah di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, bagaimana Paulus menegaskan di sini kita bisa lihat di 2 Korintus 14 ayat 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasih Kristus berkuasa, teman-teman, dan juga hidup kita adalah milik Kristus. Ada juga di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di Filipi 1 ayat 21 di sini menegaskan bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Lalu di Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yaitu tadi kita hidup fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari sini Paulus menegaskan bahwa inti dari dasarnya dan alasan kita dalam bermisi adalah Yesus itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau sedikit testimoni bahwa kelemahan pribadiku adalah kekhawatiran akan masa depan. Fokus pada kekurangan diri sendiri, teman-teman. Tapi di situ aku mulai menyadari bagaimana firman Tuhan atau Injil sendiri mengubahkan hidupku, yaitu aku tidak fokus lagi kepada apa yang menjadi akan jadi apa di depan nanti, tapi aku fokus kepada Tuhan itu sendiri dalam setiap proses yang aku lalui, teman-teman. Gak mikirin besok, gak mikirin nanti, tapi hari ini aja. Firman Tuhan buat aku sendiri adalah pelita buat aku, teman-teman, dimana pelita kalau kita nyalahin di area gelap di dalam kehidupan kita, itu dia menerangi sekitar kita, teman-teman, bukan menerangi langsung kepada keseluruhan kegelapan itu sendiri, tetapi dia menerangi sekitar yang ada di sekitar kita, dan dengan demikian kita bisa jalan selangkah demi selangkah. Itulah firman Tuhan dan itulah Injil, teman-teman. Jadi teman-teman, ini di sini kita ada points to ponder. Yang pertama adalah apa kelemahan pribadi yang sering membuatmu ragu untuk melayani atau bermisi, bagaimana Injil bisa menolongmu melihatnya dengan cara yang baru. Lalu yang kedua, pernahkah keadaan sulit dalam hidupmu menghambatmu dalam memberitakan Injil? Yang ketiga, bagaimana reaksi orang lain, penolakan, kritik, bahkan dukungan mempengaruhi komitmenmu dalam misi? Apakah itu menguatkan atau justru melemahkanmu? Jika dasar hidupmu adalah Kristus, bukan diri, keadaan, atau orang lain, bagaimana itu akan mengubah caramu menghadapi hambatan-hambatan itu? Ada 4 points to ponder, nanti kita akan bahas kembali di breakout room, dan aku sudah selesai. Terima kasih.